Bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya 'alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita. Selamat malam ya Bapak dan Ibu semuanya, semoga sehat selalu. Alhamdulillah, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Ya, sepertinya sebagian dari teman-teman kita tadi juga ada kuliah ya, hampir bertabrakan ya. Terus lanjut lagi kuliah PAI gitu ya. Ya, semoga tetap semangat ya, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Oke, untuk malam hari ini pertemuan kedua AIK kelas karyawan ya. Jadi nanti kita pertama nanti akan ada materi lagi ya, materi akan saya sampaikan yang kemudian ditutup dengan informasi UTS. Ya, seperti itu. Keluar ya, sebentar. Kita masih melanjutkan materi kemarin. Kita sudah menyinggung ya, menyinggung mengenai adanya AIK atau kedudukan AIK di PTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Ya. Nah, itu menjadi ciri khas dari perkuliahan yang apa ini namanya, ya, yang kita jalani, ya, belajar agama. Kita di sini apa itu namanya, saling sharing ya, saling sharing dan juga langsung kawruh atau bahasa bahasa ilmiahnya berdialektika gitu ya, mengenai apa yang sudah kita pahami mengenai Islam, karena di sini Bapak dan Ibu semuanya suaranya masih terdengar suara saya. Ya, di sini saya juga macet-macet ya, mohon maaf. Ini saya juga izin untuk tidak membuka kamera karena keterbatasan device ya, sama internetnya. Jadi di sini tadi hujan juga. Sepertinya memang ada sedikit problem internet dari device saya ya, mohon maaf. Udah, udah normal, udah normal. Oke, kita lanjut lagi ya. Sebentar, sebentar. Dulu, dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi belajar Islam di perguruan tinggi, ya, ya itu berkaitan dengan apa itu namanya, budaya ilmu ya, budaya ilmu. Kita perlu menyadari bahwa kampus ya, kampus itu adalah tempat untuk mengembangkan sains dan teknologi kan gitu ya, mengembangkan sains dan teknologi. Nah, di situ ada kemarin kita sudah singgung ada PT ya, perguruan tinggi, ada perguruan tinggi, kemudian
perguruan tinggi itu ada PTN ya, perguruan tinggi negeri yang dia lebih paradigma ilmunya sekuler ya. Kemudian ada PTKIN, dia lebih progresif ya, progresif dan Islamic study-nya progresif. Islamic study-nya merujuknya ke barat ya, ke orang orientalis ya. Orientalis sebagai sumber ilmu. Nah, terus ini ada PTS ya, PTS. Ya, ini sedikit review juga ya. Kita review materi kemarin karena ini penting ya bagi saya. Ilmu itu juga bagi saya yang penting paham, mandep gitu ya, apa ya, mengendap kemudian diamalkan. Nah, itu jauh lebih baik daripada banyak, terlalu banyak tapi malah hilang semua gitu ya. BTS perguruan tinggi swasta. Nah, di sini ada salah satunya adalah PTKI, kok PTKI, bukan PTMA, mohon maaf. PTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Ini nomenklatur atau istilah yang dipakai di Muhammadiyah ya untuk menyebutkan kampus university yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Itu ada AIK. AIK sebagai ciri khas perguruan tinggi di mana kita di sini memakai Islam, Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber di dalam membangun keilmuan, sumber membangun keilmuan. Berbeda dengan paradigma sekuler misalnya yang perlawanan ya, itu sebagaimana budaya Barat bahwa agama hanyalah salah satu dari unsur pembangun peradaban, sehingga agama itu kalau dihilangkan atau dikasih porsi yang sedikit itu nggak masalah. Kampus itu tetap bisa berjalan secara sistem, secara budaya keilmuannya masih bisa berjalan karena memang di sana sains teknologi itu memiliki prinsip atau ideologi bahwa ilmu itu value free, bebas nilai. Ilmu itu bebas nilai, jadi tidak ada kaitannya dengan agama gitu. Apa itu namanya? Agama itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak ilmiah karena berkaitan dengan apa ini namanya hal-hal yang gaib di surga, neraka dan lain sebagainya itu dianggap sesuatu yang tidak ilmiah. Kenapa? Karena ilmiah itu pedomannya adalah empiris ya, empiris dan rasional. Rasional. Udah ilmu itu di sini ya, empiris rasional ditopang dengan filsafat ya, filosofi ya. Nah, itu. Jadi misalnya kalau kalau di PTN sekuler itu ya budaya ilmunya kemudian di apa itu namanya moralnya itu nanti bisa belajar etik and morality gitu ya, etika dan moralitas ya. Nggak perlu belajar agama, nggak perlu belajar keimanan, itu urusan sendiri-sendiri ya, privat, urusan sendiri-sendiri. Kampus bukan ngurusin itu misalnya. Kalau ingin jadi orang yang baik, yuk belajar etika, belajar moralitas gitu ya, belajar HAM dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah itu contoh dari apa ya, cara pandang kita, paradigma kita mengenai budaya ilmu yang dimana kalau dia paradigmanya sekuler maka agama bisa saja dikesampingkan ya seperti itu. Berbeda dengan Muhammadiyah karena kita punya AIK, memang secara zahirnya terlihat dalam bentuk mata kuliah gitu ya, AIK 1, AIK 2, 3 dan 4. Tapi sebenarnya Bapak dan Ibu semuanya kita selalu mengingatkan, menekankan mahasiswa dan semua
jajaran pimpinan, dosen, karyawan, Islam adalah sumber penggerak atas semua kehidupan ya, sumber pembangun peradaban, sumber kita melakukan aktivitas dan melakukan keilmuan. Jadi terimplementasikan dalam bentuk sebuah kurikulum, sebuah kemudian apa itu namanya. Kalau di Muhammadiyah juga ada ini ya, catur dharma perguruan tinggi, salah satunya adalah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam bentuk dakwah ya, dakwah atau apa itu namanya gerakan dari Muhammadiyah itu sendiri untuk mensejahterakan masyarakat. Karena ciri khas dari Muhammadiyah dia belajar Islam yang amali, diamalkan dalam bentuk beberapa bentuk pergerakan seperti lembaga sosial, lembaga pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Ya, itu. Baik, sebentar. Ini layarnya macet ya. Oke, mohon maaf ya, agak ada teknis, agak-agak macet tadi ya. Kita ulang lagi. Oke, tadi itu refresh dari kemarin ya, bahwa Bapak dan Ibu semuanya itu penting untuk kita pahami. Kita di sini bareng-bareng apa itu namanya, berani ya, harus berani. Kita sebagai kaum intelektual gitu ya, paham mengenai kondisi umat, sehingga kita harus menjadi seorang Muslim yang bermanfaat di lingkungan, gitu ya. Jangan takut dengan budaya-budaya sekuler dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kita harus bisa mengintegrasikan ataupun bahkan mengislamkan sesuatu yang kurang tepat dijalankan di masyarakat atau budaya kerja secara teknisnya ya, bisa misalnya seperti itu ada budaya kerja dan sebagainya, itu kita elaborasikan, kita integrasikan dengan agama Islam. Apakah bisa? Bisa ya. Kita tinggal tinggal apa itu namanya? Tingkat pemahaman kita tentang nilai-nilai ajaran Islam dan tingkat pemahaman kita terhadap kompetensi bidang tertentu itu. Seperti itu kalau di perguruan tinggi ya, dan keilmuan seperti itu. Maka di sini penting sekali untuk senantiasa meningkatkan pemahaman kita mengenai makna Islam yang paling dalam. Walaupun kita sudah dewasa, sudah pernah SMP, SMA, dan pernah mengaji atau mendapatkan materi tentang Islam, tapi hakikatnya Islam itu tetap harus selalu dipelajari karena akan kita mendapatkan sesuatu pemahaman sesuai tingkat kedewasaan kita. Seperti itu. Jadi mohon maaf ya, misalnya ada profesor atau doktor ya, dia ahli di bidang tertentu. Tapi kalau beliau ini tidak ngaji, tidak belajar Islam, dia tidak belajar sesuai tahap-tahap belajar Islam yang benar, belajar dari Quran dulu, misalkan akidah, tafsir, Qurannya, bacaan Qurannya. Kalau dia tidak belajar itu, ya pemahaman pemahaman agamanya dia tetap level bawah, SD atau SMP atau bahkan SD. Walaupun dia punya gelar doktor atau profesor ya, karena dia tidak belajar agama, dia dia apa itu namanya, pemahaman agamanya masih di bawah karena dia tidak belajar. Seperti itu Bapak dan Ibu semuanya. Jadi jangan jangan malu ya untuk wah ngaji ngaji itu. Misalnya di sini ada yang belum bisa membaca Quran itu ya misalnya. Jangan malu untuk belajar karena tidak mengenal usia, tapi mengenal level. Malulah kalau level kita masih rendah. Jangan sampai pemahaman kita ini apa itu namanya masih rendah tapi merasa paling tahu terus suka komen di media sosial. Wah, ini saya banyak menemui di media sosial tuh, Masya Allah.
banyak sekali mufti-mufti gitu ya. Facebook, Instagram itu kadang banyak sekali orang yang suka menjudge sesuatu dengan sangat keras ya. Padahal sesuatu itu apa ya? Furu'iyah cabang ya. Cabang itu apa itu namanya? Sesuatu yang memang ada perbedaan di dunia seluruh dunia Islam, seluruh umat Islam ada berbeda, tidak bisa disatukan. Contohnya adalah mazhab, ada imam mazhab ada empat. Di seluruh dunia akan ada perbedaan itu, tapi ada yang mempermasalahkan itu dan dia sangat semangat sekali di media sosial merasa dirinya paling benar. Nah, ini yang repot ya. Itu pentingnya belajar Islam dan belajar Islam juga perlu dimanapun, perlu untuk dengan siapapun ya. Saya sendiri menekankan seperti itu kepada mahasiswa. Mahasiswa saya selalu kalian di kuliah dengan saya, ketemu dengan saya ini, saya hanya seperti mentor ya. Berdialektika, kita ngobrol secara ilmiah di kelas, tapi untuk pemahaman kita hendaknya terus berusaha mengembangkannya, berusaha memahami ajaran Islam ini dan ikhlas, dengan tekun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ketemu dengan guru-guru yang ikhlas juga. Guru-guru yang ikhlas, guru-guru yang alim, guru-guru yang amalnya baik, bisa kita ambil teladannya, kita bisa ambil adabnya. Kemudian pemahaman itu memberikan ketenangan kepada kita, ketenangan kepada keluarga, memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan kita, terhadap ekonomi, menunjang usaha dan lain sebagainya. Asalkan semuanya dijalankan dengan ikhlas dan sesuai dengan makna Islam itu sendiri, kita berserah diri dan kita merasa selamat dunia dan akhirat. Itu nanti akan kita bahas juga makna Islam. Ya, makna Islam itu seperti itu. Kita harus berusaha mencarinya, ya, mencarinya juga, memahami dengan belajar dan mengamalkan jalan Islam. Nah, itu kedudukan Aika di perguruan tinggi ya, ciri khas ujung tombak dakwah, roh sumber kekuatan dalam komunitas PTMA, jalan strategis mencerdaskan kehidupan umat dan bangsa, dan seterusnya. Itu intinya kita menggunakan agama Islam untuk membangun keilmuan peradaban ilmu di kampus seperti itu ya. Ya, terus ditekankan ada ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ilmu agama, fardu kifayah ilmu ilmu umum ataupun ilmu-ilmu profesi itu ya. Kemudian apa itu namanya? Kita lanjut ya Bapak dan Ibu semuanya. Ya ini penutup dari kuliah kemarin bahwa lifelong education ya, belajar sepanjang hayat, belajarlah agama dengan tanpa mengenal lelah, karena belajar agama tidak mengenal usia, namun mengenal tingkatan yang hendaknya selalu kita usahakan tingkatkan dengan ilmu dan amal sejak kita sadar bahwa agama itu penting bagi hidup kita. Seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, eh, masih semangat ya? Itu review yang kuliah untuk kemarin ya. Kemudian materi kita itu apa itu namanya? Eh, tentang makna Islam sih ya. Makna Islam, ada kemudian kemanusiaan dan keimanan. Mungkin pertemuan ketiga kita manusia ya, manusia karena berkaitan dengan kita sebagai manusia itu perlu beragama, kemudian ditutup dengan iman, keimanan, iman, akidah, apa itu namanya, iman, akidah, tauhid, hal-hal yang merusak akidah dan lain sebagainya. Itu mungkin pertemuan terakhir ya, karena kita terbatas hanya 4 pertemuan.
Ya, berarti kita yang kedua ini. Oh, mohon maaf. Hmm, makna Islam. Benar. Makna Islam. Kelihatan ya Bapak dan Ibu semuanya. Makna Islam. Wes. Saya pakai ini ya, pakai pen ini ya. Sudah lama nggak pakai pen ini. Nah, makna Islam. Makna Islam secara akademik ya, saya akan memberikan kerangka mengenai untuk menjelaskan sebuah konsep. Karena di sini kita meletakkan Islam sebagai sebuah konsep. Ya, karena di zaman modern ini, menurut guru saya, Profesor Hamid Fahmi Zarkasi, Islam adalah sebuah konsep. Ketika kita gagal memahami Islam dalam menjadi sebuah konsep, maka kita akan mudah terpengaruh oleh gangguan-gangguan pemikiran kontemporer. Seperti liberalisme, sekularisme, pluralisme agama, itu mudah terpengaruh ke situ. Kalau kita tidak kuat, tidak bisa memahami Islam itu secara konseptual, secara komprehensif. Nah, karena banyak sekali makna-makna kehidupan itu yang bisa dikaitkan dengan Islam dan kita tidak perlu mengimpor isme-isme yang berasal dari asing itu ya. Nggak perlu. Kita sudah punya solusi, sudah ada ajarannya, sudah ada tuntunannya, sudah selesai. Kita mengamalkan Islam itu kita bisa selamat dalam kehidupan dunia dan dunia akhirat. Contohnya misalnya feminisme itu misalnya bagaimana kita menjunjung tinggi harkat wanita, harkat perempuan, kesetaraan gender misalnya. Sebenarnya Islam punya konsep-konsep yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Tapi memang kalau gagal kita memahaminya, kita akan mengimpor ya bagaimana kita menjunjung harkat martabat perempuan, kita meminjam teori gender, teori feminisme misalnya. Nah, itu contohnya ya. Mana Islam ya, mana Islam secara akademik itu ya Bapak dan Ibu semuanya kita apa itu namanya dari berbagai berbagai makna. Sebenarnya ini saya memberikan materi itu sebelumnya mahasiswa saya berikan tugas tugas untuk pendapat mereka sendiri untuk menjelaskan apa itu Islam. Tapi untuk kelas karyawan mungkin biar lebih simpel nggak perlu ya Bapak dan Ibu semuanya, nggak usah nggak apa-apa, biar lebih simpel saja ya. Karena kelas karyawan ini apa itu namanya kesibukannya banyak, kesibukannya banyak. Berbeda dengan kelas reguler yang kita bisa ketemu langsung dan setiap minggu itu saya berikan tugas-tugas padat gitu nggak apa-apa. Tapi kalau kelas karyawan santai saja ya. Nah, makna Islam. Jadi coba Bapak dan Ibu semuanya, kalau saya tanya Islam itu apa? Langsung saja saya tanya, nggak perlu mengisi kuesioner tugas. Apa itu Islam? Ada yang bisa jawab atau tulis chat saja di kolom komentar? Di kolom chat, kolom komentar nggak ada kolom komentar ini, kolom chat. Mungkin kalau ada yang mau menjawab apa itu Islam,
Yumi selamat. Ya, saya baca dulu ya. Terima kasih sudah membalas di kolom komentar, ke kolom chat. Islam adalah selamat. Ya, oke. Berserah diri. Oke, Islam adalah berserah diri. Berserah diri. Islam adalah pedoman hidup, ya, atau way of life. Islam artinya menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Ya, Islam itu agama rahmatan lil alamin. Islam dari kata aslama, dari kata salama berarti selamat ya. Wah, Muhammad Soleh. Kayaknya Ustadz ini ya. Ustadz Muhammad Soleh dari pondok mana ini? Islam adalah agama terakhir Nabi terakhir. Islam adalah engkau membaca kalimat syahadat, selamat, pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya Pak, mohon maaf ini ya. Saya batasi pembukaan mic-nya biar tidak kacau ya. Karena banyak sekali pesertanya jadi agak susah untuk dikoordinasi. Agama sempurna, pasrah dan tunduk. Oke, menurut saya Islam sebagai pedoman hidup untuk manusia. Oke, turunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup manusia hingga akhir zaman. Islam adalah agama yang mengajarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam agama terakhir sebagai penyempurna seluruh agama di dunia. Artinya selamat. Islam adalah berserah diri kepada Allah. Islam adalah kamu beribadah seakan-akan melihat Allah. Ini makna ihsan. Dan apabila kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu melihat kamu. Ya, itu makna makna apa itu namanya? Ihsan juga ya. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya ya. Din. Nah, ini siapa nih? Bu Yuliarti ya. Islam adalah din. Nah, ini tepat nih. Din, dinul Islam atau agama yang mengatur manusia. Din. Nah, ini pembahasan yang cukup menarik ketika kita membahas agama dari segi bahasa itu makna Islam itu ya oh sebentar sebentar. Kenapa ini ya? Oh, sebentar. Mohon maaf. Ada keyboard yang tertumpuk sesuatu. Oke, banyak sekali ya. Terima kasih atas jawabannya. Semuanya itu benar ya. Tidak ada tidak ada jawaban yang menyesatkan ya. Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan engkau menunaikan haji ke Baitullah. Betul. Jadi makna Islam dari perspektif hadis ya ada bunyal Islamu alal khamsin itu ya. Islam adalah rukun Islam. Ya. Islam adalah konsep ketuhanan yang tunggal, tauhid, kewajiban beribadah dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Secara bahasa tunduk, berserah diri, menjalankan segala perintahnya, takwa dan sebagainya. Terima kasih ya. Ya luar biasa. Jawabannya benar semua itu ya. Nah, terus gimana dong ini kalau gitu Islam itu apa? Oh, jawabannya banyak sekali. Jawabannya banyak sekali ya. Nah, jadi secara akademik itu dari data dari Bapak dan Ibu semuanya ya, anggap saja jawaban Bapak itu adalah data. Kita di sini
belajar berpikir secara akademis gitu ya. Belajar secara akademis. Bedanya di situ, bedanya kita ngaji di masjid ya, mohon maaf bukan berarti membanding-bandingkan bahwa kuliah yang paling baik itu enggak. Tapi memang ciri khas dari kampus adalah diskusi ya, diskusi. Kita bukan satu arah seperti kajian di masjid dan sebagainya, tapi kita diskusi, saling bertukar pikiran dan meneliti ya, meneliti pendialektikan teori dan amal, kemudian diskusi secara konstruktif tanpa harus emosi dengan ilmiah gitu ya. Ini budaya-budaya akademiknya. Jadi mensikapi yang seperti ini, Bapak dan Ibu semuanya, tuh, mulai error lagi nih. Bentar, bentar. Kita melakukan sebuah kerja memilah ya, memilah, memilah, kemudian mensortir, memilah dan mensortir sama ya, mengelompokkan ya, mengelompokkan itu tulisannya jelek banget ya. Jadi memilah, mensortir, terus membuat sebab atau kemudian nanti membandingkan. Ya, jadi memilah, membagi-bagi. Jadi yang pertama adalah pendekatan. Tadi ada yang beberapa Bapak Ibu semuanya sudah menjawab pendekatan bahasa. Yang pertama bahasa. Jadi Islam secara bahasa tadi ada ya. Islam, aslama, yuslimu, islaman, islamatan. Nah, itu. Islam secara bahasa, bahasa Arab ya, secara bahasa. Kemudian yang kedua, secara terminologi. Terminologi tadi sudah juga banyak yang menjawab, Bapak dan Ibu semuanya. Islam biasanya dimulai dengan agama yang diturunkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Agama yang mengajarkan kasih sayang, keselamatan, dan lain sebagainya. Agama apa itu namanya? Agama yang dibawa oleh Nabi tadi sudah ya, dibawa Nabi, kemudian dan beberapa makna-makna yang lainnya, pembahasan-pembahasan tentang Islam, tentang tunduk, patuh, taat dan lain sebagainya. Itu juga dibahas di secara bahasa. Kemudian yang ketiga adalah makna dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini di buku yang direkomendasikan oleh Pak Bapak Rektor dari buku Sida itu membahas tentang dari perspektif Al-Quran. Ada kata Islam itu disebutkan beberapa kali di dalam beberapa ayat, kemudian setiap ayat itu memiliki makna-makna. Al-Quran dan hadis maksudnya. Al-Quran dan Sunnah. Kemudian hadis tadi salah satunya Bunyal Islamu alal khamsin. Islam itu kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan seterusnya.
Kemudian ada juga hadis yang mengatakan bahwa dinul Islam itu adalah an-nasihah. Ad-din an-nasihah. Dinul Islam itu adalah nasihat gitu. Ada juga makna seperti itu. Ya, ini semuanya benar ya. Kemudian yang keempat adalah menurut para ulama. Mohon maaf ini agak coret-coret ya, agak error ininya apa tabnya ini. Menurut para ulama ya, ulama. Nah ini dia mengambil hikmah ya. Kita hikmah dari sebuah perjuangan atau fenomena ya, fenomena keumatan. Jadi ada mungkin para ulama ada memaknai Islam kuat di dalam amalnya misalnya. Contohnya di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu Islam itu kuat di pendekatan amaliyah. Amaliyah. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Ki Bagus Hadikusumo itu dibahas di kuliah umum yang seharusnya diisi Pak Haidar Nasir ya, tapi kemarin diisi oleh Pak Ahmad Zainuri. Nanti saya share linknya di grup ya. Mungkin kemarin sudah ada surat edaran itu ya. Itu beliau menekankan makna Islam yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Ki Bagus Hadikusumo bahwa Islam itu tidak hanya ajaran yang ada di Al-Quran dan Sunnah, tapi juga pada akhirnya dia akan menjadi apa yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu dimulai kemarin kuliah umumnya dimulai dari itu. Itu materinya juga bagus sekali ya. Itu saya review juga di kelas setelah ada itu saya sampaikan lagi di kelas, kita diskusikan lagi di kelas. Itu mahasiswa suruh ikut online, tapi juga saya diskusikan lagi di kelas. Ternyata mahasiswa itu kayak kurang efektif ya kalau belajar online sendiri itu ya. Ditanyain materinya apa nggak paham. Jian tenan ya. Mungkin dia dengerin YouTube terus disambi apa itu mungkin. Laporan saja sudah ngikutin tapi pas di kelas dibahas lagi ya pada nggak nyambung ya. Itu. Padahal materinya bagus sekali ya. Nah, sip. Itu ya Bapak dan Ibu semuanya. Nah, akhirnya kalau saya kalau muncul lagi. Mungkin itu ya yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Ya, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, mohon maaf atas kekurang nyamanannya dalam menjalani kuliah ya. Jadi mouse-nya hilang-hilang, mouse-nya hilang-hilangan. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu semuanya, tidak ada, tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu semuanya. Ya untuk presentasi